Bicara soal orang tua nih, bagaimana beliau memberikan pendidikan hidup kepada Anda ya sehingga bisa menjadi sekarang? Kami kan belajar Bang dari keteladanan tadi, satu figur orang tua kita ya. Terus kalau kami lihat orang tua saya itu jujur, terus beliau itu ya bekerja itu apa adanya, maksudnya tidak juga terlalu apa ya, tidak terpengaruh lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sayang selalu untuk Anda semuanya. 102,6 FM Sastrasi Suara. Satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Mengudara dari Studio 1 Lantai 2 Gedung Start FM di Jalan MD Lama, Kelurahan Kota Siantar, Penyambungan Mandailing, Natal. Di pagi hari ini kita kembali bersua di program spesial, program talk show eksklusif di ruang Paslah, cerdas dan inspiratif, mengungkap cerita di balik berita. Baik sahabat Start FM, di studio kita, di studio 3 telah dihadiri oleh narasumber kita. Sahabat Start FM, Rasta Sewakotama ya, abdi utama bagi nusa bangsa. Itulah gambaran Polri secara singkat. Institusi ini dibentuk dan diisi oleh orang-orang yang siap mengabdi untuk bangsa. Institusi ini juga dikenal dengan sebutan Bayangkara. Berasal dari istilah prajurit elit di masa kerajaan Majapahit. Konon pasukan ini hanya berjumlah 40 orang. Untuk bergabung dengan pasukan ini pun tidak mudah. Harus benar-benar teruji dan penuh tanggung jawab serta kesadaran mengabdi sepenuh hati kepada kerajaan. Menjadi polisi berarti menjadi Bayangkara. Ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab besar dan abdi yang tidak berhenti. Menjadi polisi tidak mudah, terlebih sampai pada posisi kepala polisi. Kali ini di Ruang Paslah menghadirkan Kapolres Mandailing Natal Bapak AKBP Horas II Silalahi SIK MSI dengan tema Horas II, Bakti, Abdi, dan Resiko. Selamat pagi Pak Kapolres. Pagi Bang. Sehat selalu. Alhamdulillah sehat Bang. Nampaknya makin cerahnya. Cerah, alhamdulillah. Cerah ya. Insyaallah, Bang. Bukan tambah kurus ya. Tambah kurus. Ya. Baik, kami sita waktunya dulu Pak Kapolres karena di tengah kesibukan, apalagi dalam situasi seperti ini, ditambah lagi tahun politik, ditambah lagi di tengah pandemi ya, pandemi COVID-19 ini juga sebenarnya. Dan apa sebenarnya motivasi dan inspirasi Pak Kapolres ini sehingga memilih menjadi polisi gitu. Baik Bang. Jadi didekatkan sedikit, oke nggak apa-apa. Oke. Jadi kalau dibilang motivasi Bang, saya masuk polisi itu karena saya ini mencontoh abang saya. Mencontoh abang. Tahun 92 itu abang saya masuk polisi, masuk bintara polisi di Sampali, Medan. Karena beliau paling besar gitu ya. Dan akhirnya kita melihat, oh ternyata abang kita masuk polisi gitu kan. Terus kita coba cari tahu polisi itu apa sih gitu. Jadi sedikit banyak lah informasi dari beliau tentang polisi. Kita lihat kayaknya juga ini gitu ya, ya profesi yang menarik gitu ya. Profesi yang menarik gitu. Kemudian kalau kita lihat kaitkan dengan situasi kami saat itu, masuk polisi itu kan dulu abang saya kan dia tidak bayar sama sekali ya, masih tidak ada nama sogok menjaga, tidak ada gitu. Jadi bersih pure dia, beliau tuh masuk ini gitu, secara ikuti proses yang sebenarnya gitu. Karena juga memang kami kan keluarga petani gitu Bang. Jadi kalau secara ekonomi ya tentu uang itu ya pas-pasan lah gitu Bang. Jadi untuk sekolah gitu ya. Jadi wah ini kalau masuk polisi kan kita bisa mengabdi, kemudian bisa bekerja, ya tidak perlu lagi mengeluarkan uang gitu. Karena kan kalau kuliah kan mungkin mahal saat itu ya. Misalnya kuliah di Medan gitu ya. Itu yang ini saya memotivasi, kami ikut abang saya saja, kita lihat kayaknya profesinya oke lah gitu. Itu semenjak dari kapan itu misalnya Pak Kapolres tuh merasa ingin menjadi seorang polisi karena ada figur keluarga misalnya atau dari SD atau dari kecil? Itu saya SMP. Ya, abang saya kan tahun 92 masuk polisi.
Gitu. Itulah saya pingin jadi polisi gitu. Kalau sebelumnya sih saya pinginnya jadi pemain bola, jadi terbayang-bayang. Kalau anak-anak mungkin punya cita-cita ini ya macam-macam lah, mau jadi pemborong misalnya arsitek kalau dulu saat itu ya. Karena bapak saya kan, orang tua saya kan ini juga punya profesi selain petani, tapi beliau juga ini punya keahlian untuk bangunan gitu. Gitu. Bangunan ya. Artinya dari situ kita terdorong untuk menjadi abdi negara ya dengan kepolisian ini kan. Kemudian saat memilih menjadi polisi, ini dukungan orang tua saat itu bagaimana itu, Pak? Ya, orang tua sangat mendukung, Bang. Mendukung sekali gitu. Artinya cita-cita itu menjadi polisi sangat mendukung karena sudah ada abang gitu ya. Iya, karena beliau sangat mendukung cita-cita kami. Mendukungnya apa? Mendukungnya beliau ya. Kami sampaikan niat kami untuk mengikuti jejak abang kami. Cuman kan kami lebih pingin yang level lebih tinggi gitu ya. Ada masuk Akabri gitu, Bang. Iya. Udah kami ikuti tes gitu kan, Bang. Ya alhamdulillah dengan restu orang tua, alhamdulillah bisa lolos. Bisa lolos ya. Alhamdulillah. Ya. Dan itu semua dipersiapkan nggak dari kemarin itu sebelum masuk, misalnya karena ada abang itu ada persiapan nggak? Persiapan khusus untuk memasuki Akpol ya. Pada saat itu Akabri atau Akabri ya. Ya, jadi persiapannya gini, Bang. Jadi persiapan kami hanya melihat abang saya. Kalau masuk polisi itu kan tentu harus punya kesiapan fisik. Ya. Kami coba latihan fisik. Gitu. Terus saya sebenarnya dulu daftar itu 3 kali ya, Bang. 3 kali. 3 kali itu Bintara polisi, 3 kali Akabri. Jadi selama 3 tahun, Bang. Berarti tahun ketiga saya baru lulus. Tahun ketiga. Di Bintaranya lulus nggak? Lulus juga, gitu, Bang. Jadi pada saya tes tahun 95 pertama kali, Bang. Saya tes kalah, Bang. Akabri juga begitu. Kemudian 96 coba lagi. Tidak lulus lagi. Ke Akabri juga tidak lulus lagi. Ke tahun 97 saya tes, alhamdulillah lulus gitu, Bang. Jadi belajar dari setiap saya kalah itu saya belajar. Apa yang buat saya kalah apa kelemahan saya sempurnakan. Saya coba tingkatkan di tahun berikutnya. Tahun kedua aja begitu. Tahun ketiga alhamdulillah. Tidak ada rasa putus asa dalam kurun waktu 3 tahun itu ya? Ya, tidak ada, Bang. Jadi itu juga orang tua. Jadi kalau misalnya kita setelah pulang tes itu kalah, kita lapor sama ibu kita, disemangati terus ya. Kalah gitu, kita bilang ya udah nanti kan tahun depan coba. Gitu. Oke. Nah, berbicara soal orang tua nih, bagaimana beliau memberikan pendidikan hidup kepada Anda ya sehingga bisa menjadi sekarang? Apa yang diberikan orang tua waktu itu, cara mendidiknya? Ya sorry, Bang, jadi terharu, Bang. Iya. Karena memang orang tua kita saat itu memberikan dukungan apa, pendidikan, cara mendidik Anda seperti apa gitu menjadi seorang ya. Iya, Bang. Jadi mohon maaf saya bicara sambil ini ya, mungkin jadi nadanya beda karena. Jadi gini, Bang. Orang tua kami itu mendidik kami itu dulu ini, Bang, dengan apa namanya? Dengan apa ya? Ya keteladanan itu, Bang. Keteladanan. Ya. Ada pesan-pesan khusus nggak dari orang tua itu Anda menjadi seorang setelah menjadi seperti cita-cita itu gitu kira-kira? Nah, jadi gini, Bang. Kami kan belajar, Bang, dari keteladanan tadi, satu figur orang tua kita ya. Terus kalau kami lihat orang tua saya itu jujur, terus beliau itu ya bekerja itu apa adanya, maksudnya tidak juga terlalu tidak terpengaruh lingkungan gitu, tidak ya. Misalnya bapak saya pernah bilang begini nih, kan kalau di lingkungan kami kan banyak orang yang misalnya ya mengkonsumsi tuak, Bang, ya, 2A gitu. Jadi bapak saya bilang, bapak walaupun misalnya bergaul dengan dengan lingkungannya begitu, tapi ayah ini status pun tidak pernah iya menikmati itu gitu. Dia itu jadi ini kami, Bang, jadi apa ya, jadi semangat bagi kami, Bang. Oh ya, ini teladanan seorang tua yang bagus gitu, Bang. Harus kami itu jadi tekad saya untuk ini, tidak untuk begitulah menghadapi lingkungan misalnya, Bang, gitu. Terus kalau orang tua kan petani, Bang, ya. Orang tua petani, basicnya petani. Jadi kehidupan petani itu, Bang, susah sebenarnya, susah ya susah lah gitu, sangat-sangat susah hidupnya. Cuman dengan kondisi susah itu orang tua tidak pernah mengatakan itu susah gitu, tapi mencoba memberikan semangat terus bahwa kamu mampu.
menerima saja apa keadaan yang kita ini. Misalnya pada saat makan misalnya gini, lauknya nggak ada kan bang? Iya. Kita pingin ini bang ikan misalnya, udah nggak usah mencari yang tidak ada gitu. Jadi ya udah dimakan itu saja gitu. Akhirnya bang, jangan mencari tidak ada, yang ada ya dinikmati. Akhirnya gitu lah bang. Gitu. Nah, itu boleh tahu nggak Pak Kapolres dulu di mana sih masa kecilnya, di kampung mana gitu? Saya di Kelurahan Tomuan, Pematang Siantar. Di Pematang Siantar. Di Kecamatan Pematang Siantar Timur. Siantar Timur ya di Tomuan ya. Itu memang lingkungannya pada saat itu seperti apa Kang? Sedikit saja. Ya di lingkungan di kami itu kan ini bang. Apa namanya, lingkungan inilah tidak juga pertanian, tapi di belakang rumah kami itu banyak pertanian gitu ya. Terus di depannya sudah ada pabrik, itu pabrik korek api gitu ya. Jadi kalau kami ya suasana ini intinya ya suasana pertanian gitu bang. Jadi hari-hari itu ya kalau selain sekolah ya kami ke sawah kerjanya gitu. Pesan apa yang paling diingat oleh kedua orang tua termasuk bapak dan ibu? Yang pertama bang, bapak saya gitu ya, terkait dengan perilaku tadi ya, maksudnya walaupun kita di lingkungan yang ya mungkin menurut kita tidak baik ya, kita menghargai itu. Cuman kita sebagai pribadi harus punya prinsip. Jadi tidak akan kalau memang prinsip kita itu ya itulah kita ini bang. Tapi kita bukan tidak menghargai orang enggak, tapi kita mencoba menerapkan prinsip kita. Kalau ibu apa pesannya? Kalau ibu ya saya kira dari prinsip tadi yang misalnya bersyukur lah, kira-kira gitu ya. Banyak bersyukur dengan kondisi yang ada gitu. Gitu sih bang. Situ aja ya. Ya itu ya kesusahan itu sebenarnya itu tadi dinikmati dan itu didikan. Didikan itu ya. Didikan. Suasana kami itu memang suasana didikan lah. Mulai bertani banyak banyak aspek yang inilah. Mulai dari menanam tanaman itu kan banyak ininya bang, banyak hal-hal yang kita ini gitu, misalnya sampai kita juga selain bertani kan kita mengembala kambing misalnya. Kambing itu kan bagaimana kita ngurus. Masa kecilnya itu artinya sudah diterapkan untuk selalu bekerja dan memiliki rasa tanggung jawab. Iya. Kita tidak ada waktu untuk bermain, tidak ada bang. Kita hanya bekerja saja. Gitu. Tapi kita tidak ada beban, Maksudnya karena itu tadi mungkin nilai-nilai yang orang tua kita berikan ke kita itu. Akhirnya kita mau terima gitu. Oke, baik. Nah, sahabat Istart FM, kami masih terus mengundang Anda. Boleh berpartisipasi sini di layanan telepon, di layanan SMS kami di 0812 SMS dan WA ya, maksudnya 0812 9172 1177. Nah, kami mengajak partisipasi Anda, nanti boleh menggunakan itu. Kita live secara langsung di frekuensi 102,6 FM. Juga kita live lewat laman Facebook kita di Radio Start 102,6 FM. Di laman Facebooknya juga Anda boleh berkomentar di kolom komentarnya atau bertanya pada Kapolres kita. Nah, Pak Kapolres, ini kan banyak cerita yang menyebutkan menjadi polisi itu tidak mudah, dan itu semua cita-cita banyak orang. Anak-anak itu biasanya kalau kita tanya mau jadi apa, polisi, kok nggak pilot misalnya begitu kan. Polisi ini sangat familiar, artinya sangat dicita-citakan dan didambakan oleh banyak orang. Tentu tidak mudah untuk itu, terlebih dalam masa pendidikan, apalagi adanya sistem komando gitu. Nah, Anda sewaktu menjalani pendidikan pernah nggak mendapati sikap yang menurut Anda saat itu arogan dari senior? Pernah nggak dirasakan itu? Ya, jadi kan gini bang, kita masuk ke kehidupan pertama pendidikan, pendidikan itu kan tentu kita memasuki alam yang baru gitu ya, suasana yang baru. Hidup kita harus diatur gitu bang, harus diatur. Terus ada perintah, namanya perintah gitu ya. Itu kalau dulu kan enggak, kita hanya hidupnya berdasarkan siklus hidup kita ya. Misalnya kalau kita sebagai Islam ya kita sholat kegiatan, makan, minum, dan kita bekerja gitu bang. Kira-kira gitu lah bang. Kalau di kita kan ada disiplin organisasi bang. Misalnya apel misalnya. Apel itu saya pikir ini apel nih kok apa gitu, katanya serasa ini sesuatu yang baru, ini kok kita apelnya apa sih maksudnya. Itu ternyata berjalan waktu kita baru paham apa maksud dari apel misalnya bang, kenapa senior itu mengingatkan kita gitu kan. Jadi ya karena dulu kita di Akpol kan banyak orang bang ya, banyak maksudnya dari berbagai macam daerah, teman senior itu berbagai macam suku. Jadi kita di situ lah belajar, ternyata Indonesia ini kalau orang dari suku ini, Papua, Jawa Timur atau
Jawa misalnya kita seperti ini ya. Kalau Batak begini gitu. Kalau Batak kita tahunya Batak saja Bang. Batak walaupun ada Jawa tapi Jawa yang di Medan. Tapi kalau yang Jawa asli itu ternyata seperti ini. Ya gitulah kita belajar karakter-karakter orang Indonesia gitu. Dan itu tidak pernah dirasakan ya. Semua seniornya merasa sayang ya pada seniornya. Ya, kalau mungkin pada saat itu mungkin kita merasa kok begitu ya. Tapi setelah sekarang Bang kita baru bisa memahami ada hikmah. Ya, misalnya senior kenapa senior marah? Oh, karena beliau tuh sebenarnya sayang dengan kita supaya kita tidak melanggar atau apalah. Kira-kira gitulah, Bang. Oke. Nah, ini sekarang kan sudah menjadi seorang Kapolres. Iya, Bang. Ini kan sudah perwira nih. Ini dukungan keluarga dalam karirnya seperti apa nih? Ya, jadi gini Bang, saya kan bertugas di Sumatera Utara ini baru ya, baru pertama kali. Mungkin ini doa orang tua saya juga gitu, karena saya selama berdinas 20 tahun Bang. 20 tahun itu menjadi polisi? Iya, 20 tahun saya menjadi polisi. Saya baru maksudnya baru bisa menginjakkan kaki di Sumatera Utara untuk berdinas gitu Bang. Jadi 20 tahun di luar? Ya, saya di Kalimantan Tengah 8 tahun. Kemudian di Papua saya 6 tahun, sisanya saya di Jakarta gitu Bang. Untuk pulang ke mana, ke Siantar itu Bang, ke rumah orang tua itu jarang sekali Bang. Saya itu ingat saya waktu di Kalimantan itu, Lebaran tuh nggak pernah pulang Bang. Kenapa itu? Karena memang resiko kita kan polisi. Ini Bang, kita kan nggak bisa meninggalkan pekerjaan pengamanan Idul Fitri misalnya Bang. Itu udah resiko kita. Tapi kan ada siklus untuk bisa cuti pulang kampung antara sekali 5 tahun. Kalau saya ingat saya dulu tidak ada Bang. Maksudnya bukan jadi memang kita karena banyak Muslim kan Bang, jadi nggak mungkin dibagi gitu ya. Jadi pada saat itu saya nggak bisa pulang. Satu, kedua, kalau dulu Kalimantan itu kan taruh misalnya waktu libur dua hari misalnya, tapi kan nggak cukup Bang. Dia harus transit. Saya harus ke Kalimantan Selatan dulu, dari Kalimantan Selatan ke Jakarta Medan. Itu kan dari Medan ke Siantar itu kan butuh waktu yang terlalu panjang dan ongkos yang nggak murah. Jadi selama itu nggak pernah pulang kampung jumpa dengan orang tua? Pulang itu ingat saya waktu di Kalimantan itu paling 3 kali lah Bang. 3 kali. Dan itu tidak momen Lebaran ya? Momen Lebaran enggak pernah. Pernah ya yang itu pulang biasa gitu ya. Habis itu yang ininya sekali waktu saya nikah. Nah, itu apa? Gitu. Gimana perasaan? Sedikit saja gambaran perasaan Anda misalnya tidak bisa pulang berjumpa dengan Bapak Ibu lah orang. Ini mohon maaf Pak Kapolres, Bapak Ibu masih? Masih, insya Allah masih. Beliau masih sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Nah, yang dirasakan seperti apa? Ya, jadi mengobati rasa rindu seorang ibu gitu loh. Iya, jadi gini Bang, apa ya, sekarang kan teknologi udah ada aja, kita by phone saja dengan beliau-beliau. Sebelumnya jadi ya kita kan udah ini Bang, ya, dari awal kita masuk polisi kan udah ini ya, itu udah kayak second kontrak gitu ya. Oh, ini harus sudah apapun resikonya, apapun situasinya, ya itulah jadi polisi. Mau tidak mau tidak ada cuti, tidak bisa pulang, ya itu resikonya. Itu kan tertanam di ini kita biasa saja. Sama orang tua juga sudah Iya, orang tua kan tahu tentang itu dari awal. Kita ini kan udah tahu namanya aparat itu ya dinasnya bisa jauh-jauh gitu. Artinya kedua orang tua sudah ikhlas ya. Sudah ikhlas. Artinya ketika tidak pulang misalnya pada momen tertentu. Baik Pak Kapolres, menjadi prajurit berarti mengabdi diri sepenuhnya kepada negara. Itu tadi resiko dan konsekuensinya orang tua juga sebenarnya telah mengikhlaskan ketika anak kesayangan atau anak kebanggaannya tidak bisa pulang atau tidak bisa bersama pada momen-momen spesial, dan siap jika dipanggil dan ditempatkan dimanapun, termasuk Pak Horas Tua Silalahi hampir 20 tahun dia tidak bertugas di wilayah Sumatera Utara. Tidak jarang harus meninggalkan keluarga untuk waktu yang tidak sebentar. Seperti apa perjalanan karir AKBP Horas Tua Silalahi, kita simak selepas jeda pariwara berikut ini. 102.6